Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Silakan duduk. Ya Bu, makasih. Ngomong ini Mbak siapa ya? Putri. Mbak Putri. Oh, yang kemarin WA itu ya? Tadi siang juga telepon. Oh iya, ibu sempat ibu angkat itu kan. Ngomong Mbak Putri kesini sama siapa ya? Sendiri sih. Pakai sepeda motor ya? Gimana cuaca di depan tadi Mbak? Panas enak. Emang panas enggak ya? Panas full. Ya udah, yang penting sini sampai dengan selamat begitu ya. Ngomong-ngomong, Mbak Putri datang ke sini untuk apa ya? Mau ikut konseling. Mau ikut konseling. Apakah Mbak Putri pernah mengikuti konseling sebelumnya? Konseling kelompok sih. Konseling untuk konseling individu masih belum pernah ya? Sendiri aku. Iya. Sebenarnya konseling kelompok sama individu itu nggak jauh beda ya Mbak. Pengertiannya yaitu di mana konselor di sini tuh membantu permasalahan dari konseling tersebut, tapi yang bisa menyelesaikan itu hanya dari konselingnya sendiri. Jadi Ibu di sini sebagai konselor menjembatani permasalahan dari Mbak Putri, dan Mbak Putri di sini menjadi konseling gitu ya. Di dalam proses konseling ini yang paling umum digunakan itu ada 3 asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, di mana Mbak Putri nggak usah takut nanti ketika Mbak Putri menceritakan permasalahannya, jangan takut permasalahan ini sampai bocor di orang lain, atau mungkin ibu akan membocorkan itu tidak mungkin karena ini kerahasiaan kita berdua saja. Yang kedua yaitu asas keterbukaan, di mana Mbak Putri dengan terbuka harus menceritakan permasalahannya tanpa ada ditutup-tutupin ya. Yang ketiga yaitu asas kesukarelaan. Mbak Putri datang ke sini dengan sukarela menceritakan semua permasalahannya. Untuk waktu juga proses konseling juga ini ya, memiliki waktu juga dalam proses, dimana ibu mempunyai waktu 30 menit. Apakah Mbak Putri menyetujuinya atau tidak? Ya 30 menit aja. 30 menit saja ya, berarti ini tuh kesepakatan kita berdua begitu. Baik, sekarang Mbak Putri bisa menceritakan permasalahannya sekarang. Kan saya sekarang kan kuliah ya Bu ya, semester 5 ambil jurusan PK. Ya. Nah terus kayak semester 5 ini kan tugasnya banyak Bu ya. Jadi tuh saya tuh kayak merasa terbebani gitu loh Bu. Jadi kayak mau males gitu loh. Mbak Putri ini sudah semester 5. Untuk tugas-tugasnya yaitu sudah banyak-banyaknya lihat lalu terus kan saya masih kepikiran gitu loh Bu, dulu kan pas baru mau masuk kuliah dulu Bu, kan saya juga punya pilihan sendiri. Terus kan saya bicarakan sama orang tua kan Bu ya, tapi orang tuanya nyuruh ambil BK aja. Mbak Putri masuk kuliah ini berarti pilihan dari orang tua gitu, jurusan BK. Terus Mbak Putri ini sebenarnya pengen jurusan apa? Kan saya dulu kan sekolah kan suka nari Bu ya, sampai lomba-lomba gitu. Nah kan saya kata teman-teman kan kalau ambil kuliah kan sesuai bakat minat kamu. Nah, saya tuh sadarnya kan bakat saya kan di tari, kenapa saya ambil di tari aja. Berarti itu jurusan seni ya? Gitu ya. Dalam perjalanannya dari awal sampai semester 5 ini itu maksimal tidak Mbak Putri menjalani kuliah ini di BK? Naik turun sih Bu ya. Maksudnya naik turun gimana ini? Ya kadang semangat, kadang kayak gitu loh Bu. Kadang maksimal, kadang enggak gitu. Alasannya? Apakah ada alasan tersendiri sehingga tidak optimal gitu menjalaninya? Soalnya itu ya kan nggak ada belum ada backgroundnya itu loh Bu di belakang, kayak
Kalau nari kan saya kan sudah punya ya Bu ya, Maksudnya saya punya sudah bekal begitu ya. kan sudah lomba-lomba, Oh, iya. sudah enak gitu lah Bu. Nah kan kalau BK ini kan saya sama sekali nggak punya backgroundnya gitu. Terus Mbak Putri selama perjalanannya ini semester 5, Mbak Putri gimana? Ada pertentangan tidak sama orang tua? Mungkin atau sambatan? Soalnya kan ini juga kan bukan dari kemauan Mbak Putri gitu kan. Iya Bu, saya sambat kayak capek banget, ternyata di BK itu nggak semudah yang dipikirkan gitu loh Bu. Tapi orang tua saya bilang ya namanya juga kuliah, namanya juga belajar, pasti ada susah-susah gampangnya, nanti kan masa depannya gitu loh kan lebih enak di BK gitu. Berarti apakah terus setelah orang tua Mbak Putri bicara mungkin lebih apa tadi, masa depannya lebih enak di BK gitu ya, apakah Mbak itu apa yang orang tua katakan lebih enaknya itu maksudnya bagaimana? Saya nggak tanya sih Bu, tapi mungkin kayak BK ini lebih dicari kayak gitu sih Bu. Terus apakah Mbak Putri setuju tidak dengan omongan orang tua? Ya tengah-tengah sih Bu, kayak ada iyanya kayak ada enggaknya gitu. Berarti masih belum apa ya, berpikir maksudnya itu kan Mbak Putri kan masih menjalaninya, berarti kan belum tahu untuk kedepannya itu bagaimana gitu ya. Jadi kalau kita ngomong dari awal tadi sebelumnya kan Mbak Putri kan menjalani kuliah ini atas dasar kemauan dari orang tua ya, mengambil jurusan FK. Apakah Mbak Putri tidak ngomong sama orang tua kalau Mbak Putri itu lebih lebih fokus ke kemauan aslinya? Saya juga bukan itu ya, maksudnya bukan menentang orang tua ya, tapi saya bilangnya kayaknya enak kalau ambil kesenian gitu, tapi orang tuanya Orang tua gimana? Orang tua bilang udah ambil BK aja, enak, terus di BK aja gitu, masa depannya terjamin gitu. Tapi kan ya sama-sama guru gitu Bu ya, maksud saya kan juga sama-sama guru tapi beda jurusan. Beda apa ya, maksudnya ini beda jurusan. Ya beda jurusan dan juga beda keterampilan juga ya dalam sesuatu di dalamnya itu ya. Baik. Terus tapi untuk melakukan perkuliahan ini apakah Mbak Putri maksimal masih tengah-tengah gitu ya menjalaninya ini? Oh iya, nah itu udah gue, soalnya itu saya kan kayak nggak ada gambaran pas awalnya gitu loh, jadi kayak kaget gitu, wah ternyata nggak segampang itu. Ternyata Mbak Putri yang dilakukan selama semester ini tidak gampang begitu ya. Terus lalu perasaannya bagaimana ketika Mbak Putri emang harus nurut gitu sama orang tua? Iya sih bingung, Rasanya gimana? Ya tengah-tengah juga sih Bu ya, maksudnya tengah-tengah gimana? Ya kayak rela nggak rela gitu loh, kepaksa kayak nggak kepaksa, tapi ya harus tetap dijalani kan. Udah semester 5 kan Bu ya, mundur juga nggak mungkin kan. Nggak mungkin kan, sudah kan mau semester tahap lebih ya nggak lulus dan kerja gitu. Berarti udah kedepannya Mbak Putri ingin kerja begitu? Iya, menjadi guru ya sesuai jurusannya begitu? Insya Allah. Ya sudah. Kan BK kan nggak mesti harus jadi guru. Oh iya, mesti kan banyak peluang juga kan. Baik di sini ibu kan sudah tahu permasalahannya Mbak Putri. Di sini ibu akan sedikit membantu, bukan membantu, maksudnya kayak menjebatani, tapi yang menyelesaikan itu yang bisa itu hanya Mbak Putri sendiri. Di sini ibu memiliki teknik kursi kosong, di mana ibu mempunyai 2 kursi. Yang pertama itu underdog, di mana underdog ini memiliki sebagai orang yang pasrah menerima segala sesuatu dan tidak bisa membantah ya. Itu yang dimaksud adalah kan Mbak Putri sebagai konselor ya. Jadi saya underdog. Iya bisa underdog. Iya.
Kan detik tadi ya. Underdog ya. Terus yang satunya itu tuduk ya. Tuduk di mana di sini tuh ibaratnya itu tuduk ini sebagai orang tua Mbak Putri, seseorang yang menentang dan harus kemauannya itu ya harus diturutin begitu ya. Jadi Mbak Putri silakan mencurahkan perasaannya semua di dalam melakukan teknik kursi kosan tersebut ya. Baik, silakan Mbak Putri. Gimana contohnya, Bu? Contohnya ya mungkin Mbak Putri bisa seumpamanya ya ini tuh sebagai underdog ya, Mbak Putri sebagai seseorang yang di sini Mbak Putri mencurahkan segala perasaannya, apa yang dialami Mbak Putri bisa menceritakan ya. Yang ibu duduki ini sebagai tudok, seseorang yang maunya A harus A, jadi Mbak Putri juga nggak bisa menentang, dan tudok ini sebagai seseorang yang keras harus maunya dituruti. Sini silakan Mbak Putri bisa melakukannya ya. Terserah bagaimana Mbak Putri sebagai underdog ini mengungkapkan perasaannya semuanya gitu ya. Baik, silakan Mbak Putri duduk dengan nyaman dulu. Sudah duduk dengan nyaman. Sudah ya. Ya udah. Oke, baik. Ibu akan memantau dari sini ya. Silakan Mbak Putri bisa menceritakan semuanya mulai dari sekarang. Itu Bu apa? Yang tadi tuh ya. Iya. Anggap saja ini kan tudok seseorang yang ini yang bernama ini orang tuanya Mbak Putri. Ini lo apa? Kuliah Putri lo apa tugasnya banyak. Ternyata apa? Mereka itu nggak segampang apa yang Putri pikir, Mama pikir gitu. Dulu misalnya kalau Putri masuk kesenian, mungkin Putri menjalaninya bisa enjoy, soalnya Putri sudah punya bekal pas di awalnya kan. Kalau kita ini kan Putri nggak punya bekal, jadi kayak langsung masuk gitu. Sudah ngomong betul. Sekarang Mbak Putri meragakan Jadi Mbak Putri sudah mengungkap perasaannya kepada orang tua sudah begitu. Baik, sekarang gimana perasaannya Mbak Putri sekarang? Ya, berdek ya. Baik, di sini Ibu membantu sedikit ya, Ibu duduk ya. Gimana perasaannya tadi Mbak Putri? Detik tadi ya? Iya. Memasang orang tua begitu. Oh ya udah, mungkin Mbak Putri bisa lain kali ngomong orang tuanya bagaimana Mbak Putri itu sebenarnya itu tidak mau, tapi bagaimanapun juga kan ini kan sudah hasil sudah mesti hasil ini lah apa memasuki Mbak Putri. Masuknya apa? Maksudnya perkuliahan udah terlanjur gitu, udah terjun langsung. Iya, Udah sampai tengah-tengah. Ya mungkin itu saja ya, mungkin perasaan Mbak Putri yang tadi dilakukan mungkin agak kurang ya mungkin detik ya. Baik, kalau gitu di sini Mbak Putri tidak bisa 1 atau 2 kali untuk melakukan teknik kursi kosong ini. Mbak Putri nanti bisa pulang, bisa menceritakan permasalahannya kepada orang tua gitu ya. Iya. Nah, tapi satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa yang menyelesaikan permasalahan itu hanya Mbak Putri sendiri. Oke. Baik, ngomong-ngomong sudah nggak kerasa ya, sudah 30 menit. Baik, mungkin saya akhiri proses dari konseling ini. Baik, terima kasih Bu atas bantuannya. Nanti kalau Putri punya masalah lagi, Putri bisa kesini. Ya silakan Mbak Putri bisa kesini mungkin, atau kita bisa janjian dulu.